Atas dasar kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan, pertanian organik muncul sebagai salah satu alternatif pertanian modern dengan mengandalkan bahan alami dan menghindari bahan sintetik. Kebun Langit akan memberikan wawasan tentang edukasi pertanian, teknologi pertanian, tentang tanaman, pertanian organik, dan zero waste. Sebelum lanjut ke videonya, kamu bisa dukung dengan cara klik tombol subscribe, like, and komentar di bawah ini ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya untuk berlangganan dan dapatkan notifikasi video terbaru. Mengapa harus pertanian organik? Memangnya apa penting dan urgensinya? Nah, sobat wajib banget nih mengetahui tentang alasan pertanian secara organik adalah hal yang penting. Berikut Mika akan sampaikan tentang berbagai macam hal tentang pertanian organik. Pertanian organik memiliki hubungan erat dengan pertanian berkelanjutan. Sistem pertanian berkelanjutan didefinisikan sebagai suatu sistem pertanian yang memanfaatkan sumber daya yang dapat diperbarui atau renewable resource dan sumber daya yang tidak dapat diperbarui atau unrenewable resource dalam rangkaian proses produksi pertanian dengan menekan dampak negatif terhadap lingkungan seminimal mungkin. Keberlanjutan yang dimaksud meliputi penggunaan sumber daya, kualitas, dan kuantitas produksi, serta lingkungannya. Sistem pertanian berkelanjutan menjadi fenomena baru yang mulai berkembang sejak tahun 90-an. Pola sistem pertanian berkelanjutan diantaranya yaitu sistem pertanian terpadu atau integrated farming system, pertanian organik, agroforestry, dan teori pertanian baru atau new theory farming. Sistem pertanian organik merupakan hukum pengembalian atau law of return, yang berarti suatu sistem yang berusaha untuk mengembalikan semua jenis bahan organik ke dalam tanah, baik dalam bentuk residu dan limbah pertanaman maupun ternak yang selanjutnya bertujuan memberikan makanan pada tanaman. Bahaya bahan kimia bagi generasi bangsa. Menurut WHO, selama beberapa tahun terakhir ini, banyak bermunculan penyakit akibat keracunan zat kimia yang digunakan untuk pertanian, pestisida, dan pupuk kimia. Produk pertanian yang memiliki residu bahan kimia beracun dapat memicu proses degradasi kronik, penuaan dini, dan penyakit degeneratif. Pestisida dan pupuk yang diberi ke tanaman akan masuk dan meresap ke dalam sel-sel tumbuhan, termasuk bagian akar, batang, daun, dan buah. Jika buah dan daun ikut termakan manusia, maka racun atau residu bahan kimia beracun ikut masuk ke dalam tubuh manusia. Selain itu, zat kimia juga meninggalkan residu di dalam tanah yang menyebabkan tanah menjadi lebih keras dan sulit diolah. Kandungan mikroorganisme tanah berkurang serta menimbulkan pencemaran air. Hama dan penyakit menjadi resisten atau bahkan akan menimbulkan bahaya ledakan hama. Budidaya tanaman secara organik merupakan salah satu solusi di tengah kecemasan masyarakat terhadap bahaya pestisida dan pencemaran lingkungan. Atas dasar kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan, pertanian organik muncul sebagai salah satu alternatif pertanian modern dengan mengandalkan bahan alami dan menghindari bahan sintetik. Melalui metode bertanam secara organik, diharapkan dapat menghasilkan pangan yang sehat dan bebas residu pestisida, sekaligus tidak menyebabkan pencemaran pada lingkungan. Pupuk yang digunakan untuk budidaya tanaman berasal dari alam, seperti pupuk kandang, kompos, pupuk organik cair, semua itu pembuatannya melibatkan mikroorganisme.
Sementara itu, pestisida untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman menggunakan musuh alaminya atau pestisida organik atau biopestisida. ZPT yang digunakan adalah ZPT alami, artinya seluruh proses pangan organik dilakukan secara alami, mulai budidaya hingga pengolahannya. Manfaat pertanian organik antara lain: 1. Kesehatan. Menghasilkan makanan yang cukup, aman, dan bergizi sehingga meningkatkan kesehatan masyarakat. Data menunjukkan bahwa praktek pertanian organik mampu meningkatkan hasil sayuran hingga 75% dibanding pertanian konvensional, menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi petani karena petani akan terhindar dari paparan polusi bahan-bahan kimia dalam produksi pertanian. Yang kedua, terhadap lingkungan. Pertanian organik bermanfaat untuk menjaga kualitas tanah, kualitas air, kualitas udara, dan pengolahan limbah serta menjaga keanekaragaman hayati. Permasalahan seputar pertanian organik. Pertanian organik memiliki beberapa kendala yang sering menghambat para petani untuk menerapkan sistem ini. Di antaranya adalah penyediaan pupuk organik. Permasalahan pertanian organik di Indonesia sejalan dengan perkembangan pertanian organik itu sendiri. Pertanian organik menggunakan pupuk organik sebagai sumber unsur hara utama. Padahal dalam pupuk organik tersebut, kandungan unsur hara memiliki jumlah yang cukup sedikit, sehingga petani organik membutuhkan pupuk berkali-kali lipat dibanding pertanian menggunakan anorganik. Kedua, pemasaran. Pemasaran produk organik dalam negeri sampai saat ini hanyalah berdasarkan kepercayaan kedua belah pihak, konsumen dan produsen. Sedangkan untuk pemasaran ke luar negeri, produk organik Indonesia masih sulit menembus pasar internasional meskipun sudah ada beberapa pengusaha yang pernah menembus pasar internasional tersebut. Kendala utama adalah sertifikasi produk oleh suatu badan sertifikasi. Akibat keterbatasan sarana dan prasarana, terutama terkait dengan standar mutu produk, sebagian besar produk pertanian organik tersebut berbalik memenuhi pasar dalam negeri. Kesadaran masyarakat yang masih rendah. Masyarakat Indonesia terbiasa disuguhi dengan bahan pertanian yang murah tanpa memperhatikan dampak jangka panjang baik untuk kesehatan tubuh maupun kesehatan alam itu sendiri. Sayur organik memiliki harga yang lebih tinggi dari sayur yang menggunakan bahan kimia saat dibudidaya. Hal tersebut dikarenakan budidaya organik mengeluarkan modal, tenaga, ketekunan, dan kesabaran jauh lebih ekstra dibanding menggunakan bahan kimia. Oleh karena itu, Mika mengajak Sobat Langit semua untuk yuk cintai tubuh dan lingkungan pertanian Indonesia dengan memulai menanam secara organik dan berusaha mengurangi konsumsi hasil pertanian dengan proses budidaya menggunakan bahan anorganik. Kemudian mulai beralih mengkonsumsi makanan yang berasal dari pertanian organik. Semua bisa menanam. Yuk mulai dari rumah. Sekian dan terima kasih.